Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Masih babu sedekah tatawu, bab sedekah sunnah. Sekarang hadis ke 658. Saya bacakan. Wa an bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu rajulu yas'alun nas, la yazalu rajul, seseorang senantiasa yas'alu, meminta anas kepada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai dia datang pada hari kiamat, walaisa fi wajhihi, dalam keadaan tidak ada di wajahnya muz'ata lahmin, muz'ah sepotong, lahmin daging. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Hadis ini kita menerangkan orang yang suka meminta-minta kepada orang itu diancam pada hari kiamat. Keadaan mukanya tanpa daging, gitu ya. Mana tanpa daging? Ya. Itu ancamannya. Jadi nggak boleh dalam Islam itu mau minta-minta, iya. Kemis orang yang banyak meminta-minta. Ya. Nah, coba apa namanya, hadis ini kan sifatnya mutlak ya. Semua apa namanya itu meminta-minta itu buruk. Ini sifatnya mutlak, tapi nah koyitnya itu mukoyat, koyitnya itu lihat hadis ke setelahnya, hadis setelahnya coba dilihat. Hadis setelahnya. Hadis 659. An Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yas'alin nas, siapa saja yang minta kepada manusia, amwalahum, kata mereka, takasuran, ini nih, supaya jadi banyak. Pakin nama, maka sesungguhnya hanyalah ia yas'alu jamron, meminta jamron, bara api. Fal yastaqil, dia minta sedikit, au yastakthir, atau minta banyak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Itu lafaz takasuran ini sebagai qaid, itu maksudnya meminta kepada manusia itu tujuannya untuk memperbanyak harta dia. Itu yang nggak boleh. Kayak pengemis kan? Iya, kayak begitu, untuk memperbanyak harta. Tapi kalau meminta misalkan ada meminta yang dihalalkan tuh karena memang sosial, ada kebutuhan, kebutuhan yang mendesak gitu ya. Kalau kita minta bantuan orang, itu boleh. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Yang nggak boleh untuk memperkaya diri, tidak pengemis itu, ya. Itu nggak boleh. Kalau pengemis buat makan doang kan gimana? Kalau mau, ini mengemis untuk buat makan dia doang gitu, buat memperkaya diri, buat memang hidup. Ya kalau untuk kebutuhan makan, boleh kita minta maksudnya. Jadi kan dia selalu minta pada orang, artinya tidak berulang-ulang itu. Maksudnya banyak meminta untuk memperbanyak harta dia, itu kan nggak boleh. Jadi berulang-ulang. Apa namanya itu berulang-ulang, kan kita boleh meminta dalam keadaan mendesak gitu ya, butuh, perlu itu ya, makanya itu kan, itu boleh sekedar menutupi kebutuhannya itu. Kalau dia apa namanya
mencukupi harta yang dia butuhkan itu, maka halal itu dia meminta. Nah itu masalah. Nah yang di sini jadi masalah itu takasurat untuk menjadikan banyak. Itu ya. Pengemis nggak boleh dilarang dalam Islam. Ya. Nah. Kemudian kembali lagi di hadis yang lain riwayat At-Tabarani dan Al-Bazzar. Itu saya bacakan, nggak ada tersebut di Bulughul Maram. An Mas'ud ibni Amr, dari Mas'ud bin Amr, la yazalul abdu, seorang hamba selalu yas'al, meminta, wa huwa ginan, sedangkan dia dalam keadaan kaya. Artinya hatta sampai yukhlaqa wajhuhu, wajahnya itu diciptakan falayaku lahu, maka tidak ada baginya indallah wajah, di sisi Allah wajah. Nah itu jadi di hadis lain itu sendiri. Ini seorang hamba selalu meminta, ya selalu senantiasa, artinya alabu seorang hamba selalu yas'alu meminta, wa huwa ginan, sedangkan dia dalam keadaan kaya. Ini di hadis lain. Tadi di sini kan takasuron, untuk menjadikan banyak. Kalau di sini wa huwa ginan, dalam keadaan dia orang kaya, nggak boleh meminta kepada orang. Nah. Tapi nanti ada orang kaya itu dibolehkan meminta. Itu tadi dalam keadaan butuh misalnya. Mungkin orang kaya itu meminta kepada orang itu maksud begini, di dalam hadis itu ada Allah perintah, berilah pada orang yang meminta, gitu ya. Misal ada orang meminta, kita disuruh memberi, walaupun dia berada di atas kuda, gitu hadisnya. Nah, orang berada di atas kuda, arti punya kuda. Itu menunjukkan orang kaya. Nah, orang kaya dibolehkan meminta, itu dia dalam keadaan mendesak, butuh. Ya misalnya contoh, dia kehausan, ya kan, nggak ada bekal dalam perjalanan sabar itu, bekalnya katakanlah dia habis atau dicuri orang lagi bepergian, kita bawa bekal dicuri orang. Itu boleh dia minta sepeda untuk perjalanan dia. Itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak dalam keadaan mendesak, ya, tidak dalam keadaan butuh, nggak boleh orang kaya itu meminta, ya. Yang boleh meminta tuh kalau dalam keadaan butuh, ya, untuk memperkaya, untuk menjadikan banyak harta, nggak boleh. Kalau itu ancaman itu dia nanti di hari kiamat tanpa wajah. Kemudian di hadis yang ini kan berikutnya, sama aja meminta bara api, ya kan? Artinya ini hukumannya itu masuk neraka, maksudnya. Sama aja meminta bara api, sama dengan dihukum dengan neraka, itu maksudnya.
Nah, minta sedikit atau minta banyak, ini bukan menunjukkan pembolehan, bukan, tapi ini untuk ancaman, gitu, ancaman yang memberi arti harap meminta untuk memperkaya diri atau untuk menjadi hartanya banyak, itu nggak boleh. Tapi nanti ada orang kaya boleh mendapat pemberian dari orang itu, misalnya dia menjadi ambil zakat, nanti ada kita bahas dia. Nah, jadi dalam Islam dilarang meminta kecuali dalam keadaan butuh atau mendesak, nah, itu boleh. Coba dibaca ringkasan ini. Hadis 958 hadis sah maksud menerangkan hukuman bagi orang yang meminta-minta padahal ia mampu. Hukum sebagai ketentuan. Hadis 959 ya. Hadis sah maksud melarang seseorang minta-minta supaya hartanya menjadi banyak. Hukum haram. Iya. Itu takasuran semakna dengan wa dinan, ya, makna untuk menjadikan kaya, udah punya harta, ya kan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia banyak meminta-minta kepada orang. Nah, ini nggak boleh, ya. Yang lalu kan kita udah bahas, ya kan, wa yastakfif, ya, siapa saja menjaga diri dari meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan siapa saja yang mencukupkan diri, yughnihillah, maka Allah akan mencukupkan atau gitu, ya. Itu padahal kita butuh, itu lebih utama, ya. Tapi boleh meminta sekedar kebutuhan, gitu, ya. Dilarang. Itu hukum asalnya meminta-minta kepada orang haram, kecuali dalam keadaan butuh. Yang memberi gimana tak? Kalau itu haram, kita masih ngasih juga ke pengemis. Itu dia tadi Nabi berintah kita nggak mempersoalkan orang yang meminta itu. Yang Nabi persoalkan kalau ada orang meminta dan kita ada itu kan, ada apa yang namanya itu kelebihan harta, suruh beri. Walaupun yang datang itu adalah orang kaya tadi kan di atas kuda itu kan. Nah, tentang masalah dia meminta itu ya bukan urusan kita. Walaupun memang ada larangan di sini. Nah itu ya kan, nggak boleh. Kita kan nggak tahu apa namanya. Paling kita bisa menghukum diri aja. Orang meminta itu biasanya memang dalam keadaan butuh. Tapi yang paling meminta ke pengemis nggak boleh. Pengemis dan dilarang. Cuma urusan kepengemisan dia, gak ada urusan sama kita. Nanti kalau dia minta ya kita beri, gitu. Kadang ada orang berpikir secara logika. Kamu memberi pengemis sama arti menjadikan dia malas. Iya. Kan gitu kan, ada orang berpikir enggak. Nabi enggak urus masalah itunya. Ya Nabi urus bagaimana sikap kamu terhadap orang itu. Jadi kan banyak di ayat juga ada lihat cerita dia suruh memberi terhadap orang yang meminta, ya. Kemudian ada juga orang yang sebenarnya dia butuh tapi dia menjaga diri, lisahil wal mahrum itu kan, orang meminta tapi dia itu menjaga diri, dia butuh tapi dia menjaga diri, tidak mau meminta. Nah ini kalau kita ada kelebihan, kita juga harus peka sama saudara muslim, ya kan? Nah itu dibantu gitu, karena kan kita juga menjaga diri kan. Lalu perintah kita kan, mamanya takbis, gitu kan? Siapa saja menjaga diri, maka yu'ifahullah, maka Allah kan menjaganya, gitu kan? Tapi kita ini saudara mukmin juga harus peka. Ada orang-orang yang seperti itu, sebenarnya ingin meminta karena kebutuhan dia itu, nah, tapi dia menjaga diri tidak mau meminta. Nah, kita sebagai saudara ini
peka itu ya berikan itu apa namanya, dibantu orang-orang seperti itu. Nah, itu jangan tunggu sampai dia minta ya. Itu yang lebih baik gitu kan. Oke ya, kita lanjutkan ya. Di berikutnya coba dibacaan. Ani Zubair ibnil Awami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yalkhuza ahadukum hablahu fayaltiya bi fayatiya bihuzmatin minal hatobi ala zohri fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu rawahul Bukhari dari Zubair bin Awam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya bahwasanya seseorang daripada kamu mengambil talinya lalu ia bawa seberkas dari kayu atas pundaknya, lalu ia jual dia yang dengan itu ia selamatkan air mukanya. Lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia maupun mereka kasih kepadanya ataupun hampakan dia. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya. Wa'an Az-Zubair ibni Awam, dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, li an ya'khudha ahadukum la an ya'khudha, sungguh akan mengambil ahadukum seorang di antara kalian hablahu, talinya, sungguh seorang dari kalian akan mengambil talinya, fayatiya bi huzmah, lalu dia datang dengan membawa huzmah, seikat minal hatab, dari kayu bakar, ala dhahrihi, di atas punggungnya, fayabi'aha, lalu dia menjualnya, fayakuffa biha wajhahu, lalu dia mencegah dengannya wajahnya, maksudnya lalu dia menyelamatkan wajahnya, air mukanya itu ya. Khairun, lebih baik lahu baginya, min an, daripada an yas'ala, meminta, anas, kepada manusia, aktuhu au mana'uhu, boleh jadi mereka memberinya atau tidak memberinya, menolaknya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini lebih utama lagi, ya. Ini sebagai dalil buruknya meminta padahal dia butuh. Ini tadi kita udah bahas, dalam keadaan butuh kita boleh meminta. Tapi kalau memilih yang lebih baik, yang ini, ya. An ya'khudha ahadukum al-habla, seorang mengambil tali, kemudian dibawa seikat kayu bakar, kemudian dipikul olehnya, kemudian dijual, ya. Maka dia telah menyelamatkan wajahnya, itu khairun, lebih baik. Walaupun misalnya boleh dalam keadaan butuh. Tapi ini lebih baik, dikasih pilihan lebih baik daripada meminta kepada orang yang mereka boleh jadi memberi, ya kan, boleh jadi menolak, itu, ya kan. Itu alternatif meminta kepada orang, kadang diberi, kadang tidak, ya. Ini kalau mau pilih yang lebih baik, gitu kan, itu kita berusaha, ya. Di hadis lain itu, innallaha kataba alaikum as-sa'ya fas'au, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian as-sa'ya. Ini hadis ini berhubungan dengan masalah sa'i, gitu ya. Sa'i haji itu kan. Tapi dari segi
lapat sa'ya artinya berusaha. Fas'al maka berusahalah. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Berjuang untuk mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk keluarga ya orang lain dari Silatul Baroni dan Hakim. Ini kalau mau pilihan lebih yang lebih baik ya. Nah itu lapat mencegah wajahnya dengan meminta itu maksudnya melindungi wajahnya dari siksa Allah yang kata tadi itu pada api ya. Pada wajah yang tidak berdaging. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 660 hadis maksud menerangkan keutamaan orang yang bekerja mencari rezeki hukum sebagai ketentuan. Ya. Baca Mi, hadisnya Mi. An Samura Tabani. Ini Hah? Ibni. Tabani tak? Mana dah bani? Ini Tabani. itu aja. Oh ya disambung, mau bacanya. Ya disambung. An Samura Tabani Jundabi qala Jundabin. Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albas asmala alatu Apa ya? mas Al-mas'alatu. almas alatu kadun yakuddu biha rajulu wajahahu illa an yas'ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu Rawahut Tirmidzi wasahahu. Dari Samura bin Jundab, ia berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta-minta itu satu cakaran yang seseorang cakap dengannya akan mukanya kecuali seseorang meminta kepada yang berkuasa atau di dalam urusan yang kadapat tiada. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia sokan dia. Ya. Wan Samurah ibni Jundab dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Kalau ada berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masalah di sini diartikan meminta dia. Meminta katun yakuttu biha. Katun adalah satu cakaran yang yakuttu biha arjul, yang seseorang mencakar dengannya dengan meminta itu wajahahu kepada wajahnya. Illa ayas ala rajulu sultanan, kecuali seseorang yang meminta kepada sultan penguasa. Au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang harus dilakukan la budda minhu, yang mesti. Rawahu Tirmidzi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa shahahu, dan Imam Tirmidzi mengesahkannya. Disesah. Ini maksudnya di sini Nabi menerangkan meminta-minta kepada orang sama artinya mencakar wajah sendiri, gitu ya. Mencakar malu gitu maksudnya, malu kan. Kecuali ada pengecualian. Ayas ala rajulu sultanan, kecuali seseorang meminta kepada penguasa. Coba dilihat hadis kembali yang hadis 658. Oke. La yazalu rajulu yas'alun nas, itu lapat nas, an-nas ya. Anas ini kan artinya manusia ya kan. Seseorang senantiasa meminta kepada manusia. Anas ini kan umum. Anas ini umum sifatnya am. Tapi di sini am maksus, am yang sudah dikhususkan, yakni khusus kepada sultan, boleh. Ya tadi kita bahas tuh. Ya. Itu ada pengecualian.
Kan ini diatur meminta kepada manusia secara umum kan, kecuali kepada penguasa di sini. Kalau kepada penguasa boleh tuh ini mana hadis ini, walaupun takasuron, walaupun untuk menjadikan hartanya banyak, walaupun dalam keadaan kaya. Nah, beda ya. Tadi kalau yang kita bahas itu selain penguasa, kalau kepada penguasa boleh kita meminta untuk memperkaya apa ya, artinya menjadikan harta banyak gitu kan. Atau tadi apa namanya itu, walaupun kita dalam keadaan kaya gitu misalnya, karena ada hak-hak rakyat terhadap pemimpin gitu kan. Misalnya Datuk Saudara itu ada pembagian apa ya, bakok gitu ya. Terus tidak lagi dapat lagi kita kupon, itu memperbanyak ya kan. Nah boleh, karena kita berhubungan dengan penguasa itu ya, tidak ada dosa ya, khusus kepada penguasa ya. Dan juga itu satu dari kepada penguasa, fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang harus kita lakukan itu dalam keadaan mendesak, maksudnya darurat. Kalau dalam keadaan darurat kita boleh minta ya. Ini seperti umum, baik orang apa namanya, orang kaya atau orang apa namanya miskin ya, sifatnya umum ya. Boleh jadi orang kaya itu nggak bisa bekal tadi ya, contoh itu kan, kita nggak urus itu kayak dia yang kita perhatikan, dia dalam keadaan butuh. Kemudian di hadis lain ya kan, la yakhillu su'al, tidak halal meminta. Berarti hukum asal meminta kan? Illa li salasah, kecuali 3. Zi fakrin mudaqi, yaitu orang yang sangat fakir. Atau damin muji, atau darah yang menyakitkan itu. Maksudnya ini bayar diat itu. Tadi kan ada hukum had itu kan. Hukum had dia dituntut misalnya contoh nih, membunuh orang ya, suruh hukum balas. Kalau keluarga yang dibunuh kisos ya kisos. Tapi kalau minta dia bisa jatuh 50 otak. Berarti kalau total tajir lebih mahal kan. Nah itu. Nah ini boleh orang yang terlilit apa namanya beban bayar di diap, dia denda, dia itu ada denda hukuman hak. Nah maka ini boleh meminta, ya kan? Au gurmin mufdi, atau yang punya utang, yang berutang, orang yang berutang, gitu kan? Itu ya tentu utangnya buat bilioner, ya. Kita punya utang, ya boleh minta sama orang supaya bisa membantu melunasi utang. Ya, boleh. Tapi dilihat dulu. Kita lunasi utang kalau kita berutang kan ya. Iya. Misalkan aneh punya utang nih sama orang, aneh minta sama bewe. Boleh. Bantu itu. Kalau nggak ada Ya, kan. Beda lah ya. Itu kan halal. Betul kan? Minta kepada orang, gitu kan. Kalau kita berutang kan. Iya, tapi lihat dulu utangnya gede berapa apa ya, gitu. Sebab apa ya, misalnya yang haram, gitu. Kalau yang haram ya jangan lah. Sama tadi dikasih kami. Jangan, iya. Bisa dia begitu lagi. Udah dikasih utang bukannya. Jadi ngasih utangnya bukannya tobat. Jangan khawatir. Ya. Emang ini nggak boleh nih? Emang nggak boleh? apa Ini Utang. Lunasi utang. boleh. Kan Aku. Kalau ada mi maksudnya. Iya. Kalau ame ada ada stok air. Kalau ada ya. Lain lagi. Tapi kalau maksa terus, kan bewe nih. Ini kan boleh nih. Bewe ada paksa terus, dia lunasin itu gimana hukumnya? Nggak boleh. Nggak boleh, cukup sekali aja. Ada di Al-Quran itu meminta kepada orang dengan memaksa nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh.
Sama kayak itu ada di hadis kan orang yang dalam keadaan kaya meminta kepada orang sama dengan meminta kepada orang dengan paksa. Ini di Al-Quran dan dulu ya, bentar ya. Meminta kepada orang dengan memaksa, mendesak gitu maksudnya. Terus mendesak nggak boleh. Oke. Cukup sekali aja kalau minta. Ya. Mau dikasih Ada. bola gitu. Surat Al-Baqarah 273. Ini lapatnya ini aja yang ya. Itu lapatnya coba dilihat aja. Al-Baqarah 273. Tumi bahan mah tumi biar ucol minta kita dalilin tumi jangan maksa. Ini surat apa? Tadi apa? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat apa? 273. 2. 73. Nah, ini kita kan boleh meminta ya kan dalam keadaan mendesak. Tapi ini dia diingat juga layas alun nasa janganlah apa namanya bukan layas alun nasa. Ya, mereka tidak meminta layas alun nasa, mereka tidak meminta kepada manusia ilhafa dengan mendesak. Ya, dengan terus-terus meminta mendesak gitu ya. Mendesak orang berulang-ulang dipintain terus nggak boleh ya, memaksa yang terus mendesak nggak boleh, cukup sekali aja meminta. Kalau ingetin, Ya ingetin boleh aja sih kalau misalnya dia mau janji ntar deh gitu. iya kalau gitu lihat lagi ya kan. So, jawaban ntar gitu. Ntar deh kalau gua ada jawabannya kayak gitu. Iya, Terus kalau berapa hari, berapa bulan kemudian takutnya lupa nih ingetin lagi. Boleh. Nggak ada Nah, belum? tapi ya udah cukup berkali-kali nanti takut masuk ke sini Oh, takutnya masuk ke situ. memaksa nggak boleh. Ingetin. Boleh. Berarti kan inget. Nah, cukup aja deh sekali. Takutnya kan dia lupa. Itu urusannya nanti masalah janji, ya kan? Nanti kembalinya urusannya dia tuh. Kalau berjanji nggak ditepati namanya apa ya? Ini Dia nggak janji misalkan nggak janji, dia cuma bilang ini. Ntar kalau ada Iya kalau ada gua kabarin, misalnya begitu. Wah dia nggak kabarin nih gitu. Iya. Terus kita ngingetin lagi. kali. Udah ada belum? Gitu. Oh, tapi udah jangan. Nggak usah ya, takutnya masuk ke situ. Iya. Tuh, ya. Jangan. Dewe ada cukup sekali itu, weh. Jadi ingkar jadi munafik nih. Nggak boleh mendesak. Coba lihat Ya, kita coba aja dulu sampai sini. Kata belum dibaca. Oh, ya, baik. Hadis 1961 hadis maksud satu minta-minta tanpa hajat itu menjadi noda di muka di hari kiamat. 2. Seorang boleh minta haknya di baitul mal pada penguasa. 3. Boleh minta-minta dalam urusan yang tak dapat tiada. Hadis 4. Hukum 1 haram 2 muka. Iya, iya. Kita coba sampai sini mudah-mudahan tak manfaatnya. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.